Oke, thank you singers, all musicians. Sisakan satu. Kita akan baca satu ayat saja dalam Injil Matius pasal ke-5. Tema kita bulan ini adalah salt of the earth, ya. Bagaimana kita harus jadi garam bagi bumi ini, garam bagi dunia ini. Dan tema sepanjang tahun ini di gereja kita di seluruh rock adalah kingdom influence, ya. Bagaimana kita mau menyatakan pengaruh kerajaan Allah lewat hidup setiap kita. Baik, kita akan baca, next slide. Matius pasal 5 ayat 13. Diperkatakan ya, jangan baca dalam hati. Sudah terlalu banyak simpen hati kita ini ya. Sekarang saatnya untuk dilampiaskan, diperkatakan. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selalu selain dibuang dan diinjak orang. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam hidupnya. Ingat baik-baik, ada 5M kunci bahagia. Mereka yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amen. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara soal garam, dan Yesus sudah bilang ini dia bilang kepada kita yang tentunya sudah percaya kepada Kristus, yang sudah mengambil keputusan untuk bertobat, membuka hatinya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupannya. Tuhan berkata dengan jelas begini, kamu adalah garam bumi, kamu adalah garam dunia ini. Next slide. Ini bicara apa? Ini bicara identitas saudaraku. Ya, setiap kali saudara pergi ke tempat yang baru, lalu orang menanyakan kepada kita siapa Anda. Lalu kemudian, bukan cuma saudaraku hal-hal yang baru, ke hotel, kemanapun. Harus jelas identitas kita, ya kan? Kita tidak boleh menanyakan siapa ya saya ya. Itu hanya orang yang ada kelainan jiwa yang bisa mengalami seperti itu. Tapi kita jelas tahu soal identitas. Dan Yesus berkata buat saudara dan saya, identitas kita itu harus jelas. Kamu adalah garam daripada dunia ini. Ya, saudara aku dikasih Tuhan, saya bersama dengan tim daripada Bali Blessing. Tahun 99, saya pernah sharingkan ini tapi ada beberapa saudara yang masih baru. Kami pernah bikin sebuah konser sekaligus live recording. Dan ternyata saudaraku, live recording ini adalah penjualannya the best seller. Ya, album pada waktu itu. 99 akhir, beberapa saudara belum lahir ya. 99 akhir. Lalu kemudian saudaraku, salah satu lagu yang membuat terkenal album ini laku laris adalah lagu yang berkata begini. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Oke. Setelah album itu beredar luas saudaraku, lalu kami mulai sadar bahwa syairnya ini salah. Karena Alkitab bilang dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 bahwa kamu adalah bait Allah. Kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Tempat kediaman Tuhan. Lucu sekali kan kalau seandainya saya berkata kepada Tuhan dalam doa saya. Tuhan Yesus. Air mata saya keluar, air hidung saya keluar, air mulut saya keluar. Jadikan aku Roni Daud Simeon. Kira-kira saudaraku malaikat di sebelah saya gimana? Nyebut Roni, nyebut kamu sendiri gitu kan. Ya, you are the salt of the earth, of the world. Saudaraku dikasih Tuhan. Kata dunia yang dipakai adalah itu yang disebut dengan kata kosmos yang tadi Pak Arifin katakan. Kosmos itu bicara sistem dunia ini. Kita ini ada di situ saudaraku. Bukan supaya kita ini menjadi sama seperti mereka. Tapi kita ini harus berfungsi untuk memberikan sesuatu pengaruh yang tentunya positif buat mereka semuanya. Nah, saudaraku, jadi jelas ya, identitas kita adalah garam dunia. Please, so please. Itu kalau Beatles ya, love me too gitu ya. Saya cuma bilang sama saudara, so please do not pray like this. Tuhan, jadikan aku garam. Jangan. Tuhan, jadikan aku terang. Karena kamu sudah adalah.
Ya, kasih tahu kiri kanan saudara supaya yakin. Kamu itu loh garam. Kamu itu kerang dunia. Nah, Tuhan inginkan ini ada fungsinya. Bayangin garam kumpul sama garam terus. Mari tahu orang kelebihan garam itu bludrek, darah tinggi saudaraku ya. Terang kumpul sama terang. Kita ini orang Kristen suka jadi jago kandang. Benar saudaraku, kita ketawa sesama orang Kristen sudah, haleluya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan perkasa. Tapi begitu kita masuk ke marketplace, kita bersama orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, saudaraku. Lalu kemudian hilang, sepertinya kita tidak berfungsi. Hati-hati saudaraku, segala sesuatu yang tidak berfungsi itu, yang disebut dysfunction, itu tidak enak. Khususnya suami-suami yang hadir di sini. Saya itu kan lihat di YouTube kah atau di Instagram saudaraku ya. Sekarang itu kenapa begitu semarak sekali obat untuk keperkasaan pria. Aduh saudaraku, mulai dari dokter yang terkenal, dokter Boyke itu ya. Dokter Boyke loh saudaraku ya. Memperkenalkan obat perkasa saudaraku ya. Dan ada banyak ramuan-ramuan yang lain. Tadi malam saya diajak sama beberapa jemaat tempat ini saudaraku, gala primer nonton film saya. Pendeta akhir zaman nonton film ya. Ya tentu saya sudah berdoa, baca Alkitab, siapkan khotbah semuanya. Dan tadi malam tuh gala primer film perkawinan Gaje. Ya, yang main BCL, Bunga Citra Lestari, lalu Reza, dan beberapa pemain yang lain termasuk Tarsan, Tora Sudiro, Kiki, lalu kemudian Andre Laporpa, dan beberapa pemain. Dan ada salah satu putra daripada Pak Sony dan Ibu Susi ya. Si Joshua. Oh ya, nggak ikut ya sekarang. Oke, ya singkat cerita saudaraku, saya nonton bagaimana film itu disajikan. Tak spoiler sedikit aja ya. Belum main loh, tanggal 7 baru main dia saudara. Tapi ini kan kemarin kita karena gala primer ya dapat tiket khusus. Lalu bisa menikmati langsung, bisa foto-foto sama artisnya. Dan yang di film itu bagaimana sebuah pernikahan yang mengharapkan seorang anak. Tapi kemudian singkat cerita belum dapat gitu ya. Sampai suatu saat pokoknya happy ending deh ya. Dan akhirnya bisa punya anak. Tapi sama mertuanya dikasih ramuan saudaraku. Getah rambutan. Waduh, ramuan getah rambutan. Minumlah ini. Ini yang jadi mertuanya namanya Indro. Warkop. Minum ini. Ini ramuan rahasia keluarga. Wah, saudaraku ya. Tapi ternyata sudah bisa bekerja sebelum minum ramuan itu gitu ya, di film itu. Tapi jelas saudaraku, upaya untuk apa ya? Kepriaan itu yang paling gak enak itu pria itu kalau mengalami yang namanya dysfunctional. Bukan cuma urusan ranjang loh ya. Tapi dysfunction untuk peran sebagai suami. Itu hati-hati. Banyak orang berpikir, oh puji Tuhan saya sudah menikah. Fungsimu sebagai imam, kamu jalankan gak? Fungsimu sebagai nabi buat keluargamu, kamu jalankan gak? Fungsimu sebagai raja buat keluargamu. Ini tolong loh ya para suami ini ya. Ada 3 fungsi yang harus dikerjakan. Jangan berpikir tentang fungsi ranjang terus ya. Pertama, fungsi imam. Fungsi imam itu bagaimana kamu membawa keluargamu, mewakili istri anak-anakmu di hadapan Tuhan. Kamu yang mesti pimpin mereka dalam doa. Kamu yang mesti bawa mereka kepada Tuhan. Ini fungsi imam. Yang kedua, fungsi kedua adalah fungsi nabi. Fungsi nabi artinya kita seperti mewakili Tuhan buat keluarga kita. Makanya kita mesti ngerti kebenaran firman. Supaya kita bisa menasihati anak-anak kita sesuai firman. Kita bisa arahkan istri kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, ini fungsi harus ditegakkan. Kalau enggak, disfungsi. Jangan cuma bangga. Saya urusan ranjang. Istri saya itu sampai heran saudaraku ya. Jadi kemarin itu gini. Hari Rabu kemarin, minggu lalu saya ke Bali semalam. Kenapa saya harus ke Bali? Karena saya harus menginap
di rumahnya Pak Arifin dan menghadiri pernikahan teman kita seorang hamba Tuhan Gembala Rock Banjarmasin yang 2 tahun lalu istrinya meninggal dunia dan dia menikah kembali. Boleh ya, istrinya sudah meninggal. Nah, waktu dia menikah kembali itu usianya sudah hampir 66 tahun. Lalu kita ini jangan heran ini saya buka kartu aja. Pendeta laki-laki kalau berkumpul jangan dipikir rohani sekali saudaraku. Jangan dipikir berdoa besar roh apa. Lain saudaraku yang diobrolkan. Waktu pemberkatan nikah itu kita semua kan para pendeta dipanggil sama Pak Arifin. Maju ke depan para hamba Tuhan bantu tumpangi tangan. Saya pun maju. Saya lihat teman saya ini saudaraku menangis. Itu kan ada jamahan Roh Kudus ya, terharu gitu kan. Tapi waktu kita selesai amin gitu, kita kan kembali lagi nih pendeta-pendeta rock ini yang sudah senior-senior nih tadi saudaraku, pada kumpul lagi kan di belakang ini. Kasak kusuk saudaraku. Kasak kusuknya apa saudaraku? Lu tahu nggak kenapa dia nangis? Ada yang bilang terharu. Wah, itu jawaban positif. Tapi ada yang berpikir yang lain saudaraku. Nggak usah saya ceritakan di sini. Jadi istri saya itu sampai heran. Istri saya bilang gini, kenapa sih laki-laki kalau kumpul mesti diomongkan itu gitu ya. Istri saya jelaskan sama dia, ibu-ibu mesti tahu ya, dalam penelitian, dalam waktu 1 hari, pria itu bisa berpikir soal seks ratusan kali. Saya lupa detail angkanya, tapi sudah ada penelitian. Jadi jangan heran kalau seandainya seperti itu. Hanya saja kita menguasai atau tidak itu. Kalau enggak, nah kita jadi liar kayak binatang. Bahkan kita lebih daripada binatang. Gitu saudara ya. Makanya kita mesti belajar yang disebut dengan penguasaan diri kita. Nah begitu muncul di pikiran yang bukan-bukan. Seperti yang saya pernah lakukan. Dan ini bertahun-tahun membawa kemenangan darah Yesus. Nah habis itu berkatakan firman. Maka semua yang macam-macam itu enggak akan menguasai kehidupan saudara. Oke? Kita kembali. Yang namanya dysfunction itu tidak enak. Sama ketika garam tidak berfungsi dengan benar, dengan baik. Yesus bilang, coba bisa apa? Dibuang, diinjak orang. Tempatnya di mana? Sampah. Jadi sampah. Saya berdoa tidak ada satupun saudara hidup sebagai orang percaya tapi dysfunction. Semua kita akan menyatakan fungsi, tanggung jawab sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Nah begini, pada umumnya ini ada hal yang berbeda. Garam kita jumpai di mana? Di mana? Dapur. Asalnya di mana? Ada lagunya. Garam di laut, asam di gunung, dalam periuk juga bertemu. Tahukah saudara, itu bilangan pada umumnya, generally. Memang garam berasal dari laut. Memang seharusnya orang percaya menyatakan fungsi. Ya, menjadi penyedap rasa, fungsi garam banyak ya. Sebagai apa lagi? Penyedap rasa itu kan, wah saya makan di rumahnya Pak Arifin ya kemarin, Rebu siang itu saya udah mendarat. Lalu tersedialah makanan berbagai macam. Ada makanan Bali saudaraku ya, ayam cabai Bali, lalu kemudian ada ayam ijo, lalu ada rawon, ada lumpia, ada banyak saudaraku. Saat ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku, gitu kan. Pialaku penuh melimpah, gitu kan. Lalu saya ditawarin, Roni kamu pilih yang mana? Saya bilang, saya lumpia dulu Pak. Kalau hidangan orang Eropa, orang Amerika ada hidangan pembuka dulu. Pembukanya lumpia. Kalau mereka biasanya apa? Puding atau apa, kita lumpia gitu ya. Selesai, lalu saya ambil rawon. Black soup. Sup hitam. Tapi waktu saya makan saudaraku, kok hambar. Tumben, padahal Sri yang di rumahnya Pak Arif itu jago masak kan. Solusinya cuma satu aja. Waktu saya rasa, kurang apa? Garam. Lalu saya berkata, Mbak Sri. Dan dia datang membawa garam. Saya satu mangkok begini, saya cukup berikan sedikit. Saya aduk sebentar. Dan jelas lebih
enak, nggak pas. Wow, saudaraku, penyedap rasa. Kehadiran kita ini bagi lingkungan kita, di tempat kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kita pelayanan, di tempat kita berinteraksi dengan masyarakat, membawa rasa yang baik atau tidak. Coba kita renungkan baik-baik. Tapi garam juga bisa menahan kebusukan. Zamannya Tuhan Yesus tidak ada freezer, tidak ada kulkas. Garam itu bisa dipakai untuk dibungkuskan kepada daging. Orang melakukan pelayaran selama berminggu-minggu tidak pernah rusak. Kenapa? Garam menahan kebusukan. Kita ada seharusnya berfungsi seperti itu. Menahan kebusukan dunia ini. Makanya saudaraku, waktu Tuhan dengan Abraham terjadi tawar-menawar itu. Kalau ada 50 orang benar di Sodom itu, tidak akan dimusnahkan. Kalau ada 45 tidak, kalau ada 40 tidak, kalau ada 30 tidak, kalau ada 20 tidak, kalau ada 10 tidak. Abraham rupanya ada keturunan Jawanya. Apa? Sungkan. The spirit of sungkan bukan dari Tuhan. Saya percaya loh saudara. Kalau seandainya Abraham ngomong gini, Tuhan kalau ada satu orang saja. Orang benar. Seharusnya dia ngomong begitu ya. Tapi dia sungkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Justru keberadaan orang percaya menahan kebusukan. Itulah keberadaan kita seharusnya. Artinya kita mesti berani untuk berkonfrontasi. Berkata tidak di atas tidak. Berkata ya di atas ya. Kalau hitam katakan hitam. Kalau putih katakan putih. Jangan pernah dicampur jadi satu jadi abu-abu. Next slide lagi. Jadi ternyata, nah ini 2 tahun lalu saya pergi ke namanya Long Midang. Long, panjang, Mi, saya, Dang. Nggak, itu nggak perlu dirames gitulah. Nama tempatnya ini, Desa Long Midang. Kalau yang kiri ini garam di laut ya, udah biasa. Ini hal yang pada umumnya. Tapi saya beritahu saudara, selalu ada hal yang luar biasa. Berapa banyak saudara berkata begini, Tuhan lingkungan saya Pak, saya ini paling bergaji kecil. Saya ini paling miskin. Saya ini paling pendidikan paling rendah. Saya paling gak bisa seperti teman-teman lain yang punya talenta besar. Aduh siapakah aku ini? Saya mau beritahu pada saudara, jangan ada punya alasan-alasan pribadi tentang saudara yang dimana saudara merasa lebih rendah daripada orang lain. Tuhan akan bisa melakukan hal yang tidak seperti biasanya. Orang seringkali menjumpai garam itu ada di laut, tapi garam sesungguhnya ada di gunung. Ada juga, saya sendiri menyaksikannya. Long Midang itu di Kecamatan Krayan dan di Kabupaten Nunukan, perbatasan dengan Sabah, Malaysia. Dan kita aja GBI Rock ada di sana. Kita ada beberapa cabang ada di sana. Nggak usah ditepuk tangan lah. Nah, yang luar biasa begini, di Desa Long Midang ini ada satu anak Tuhan, satu keluarga yang cinta Tuhan, yang hatinya itu mudah sekali untuk digerakkan oleh belas kasihan. Jadi orangnya suka tolong orang lain. Saudaraku punya 2 sumur yang bisa keluar air asinnya. Dan dipanaskan, diuapkan, lalu menjadi kristal, jadi garam. Dan yang luar biasa di gunung ini, mari saya beritahu, ekspor garam. Kemana? Malaysia. Walaupun dekat kan sudah ekspor saudara. Ke negara lain. Dan dia bagikan itu kepada orang-orang di kampungnya sana. Dan bahkan saudaraku keluarga ini memberikan kesempatan satu keluarga untuk memanen gantian. Sehingga dibagi hasilnya. Mensejahterakan masyarakat ada di situ. Saudara sumurnya seperti itu ada 2 di sana. Satu kali ada orang lain mencoba untuk masa cuma keluarga itu yang diberkati. Masa cuma mereka yang bisa punya sumur. Dan orang lain mencoba menggali di tempat-tempat lain, di titik-titik yang lain di desa itu. Sampai hari ini tidak pernah ketemu. Air yang seperti ini bisa menghasilkan garam. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Jangan berpikir bahwa saudara tidak bisa. Jangan berpikir bahwa saudara, siapakah aku ini? Apalagi saudara berdoa, aku ini cacing-cacing. Kalau kamu cacing, siapa bapakmu? Ular. Hei,
Anda begitu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih karunia. Tuhan sudah beri apa dalam kita talenta. Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa. Gali, temukan itu dan bagikan kepada banyak orang lain. Bagi kesejahteraan orang banyak. Kita harus berfungsi sebagai garam. Satu kali, saudara pasti dengar seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ini sebelum jadi hamba Tuhan. Dia mau bunuh diri karena dia terlahir tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Cuma punya telapak kaki saja. Siapa namanya? Nick Vujicic. Saudara, aku bayangkan saya lebih tinggi dari dia. Walaupun dia bule. Karena tidak punya kaki kan. Saudaraku. Dan dia berkali-kali mau bunuh diri. Karena dia berkata, kenapa kau ciptakan aku seperti ini? Singkat cerita dia bertobat. Dia ketemu Yesus secara pribadi. Dan diubahkan. Sekarang saudaraku powerful. Orang bilang mana bisa seperti itu dipakai Tuhan. Dia keliling dunia sekarang. Orang berkata mana bisa dapat jodoh. Udah menikah. Punya anak lagi. Jangan pikirkan bagaimana caranya. Itu urusan dia dengan istrinya. Tapi saya mau kasih tahu. Garam pun juga ada di gunung Pak. Tidak ada alasan buat kita berkata tidak bisa. Kamu harus menyatakan tanggung jawab sebagai garam. Kamu harus menyatakan tanggung jawab sebagai terang atas dunia ini. So jangan banyak alasan ya. Soalnya gini, berat di tempat saya. Aduh tantangannya apa dan enggak. Pak Arifin tuh kalau kita ketemu para pemimpin. Minggu lalu kita kumpul semua, 2 minggu lalu atau minggu lalu? Hampir 2 minggu lalu. Kita kumpul di Hotel JS Luansa di sini. Rapat kerja Rock Leader Summit. Seluruh pemimpin Rock, koordinator rayon ya. Dalam dan luar negeri kita kumpul 2 hari. Saya perhatikan beliau ini selalu berkata begini. Sejak rapat-rapat pemimpin sebelumnya, bertahun-tahun yang sebelumnya. Dia selalu berkata begini. Jangan sampai yang kita bicarakan di sini. Kalian terlalu berbicara. Masalahnya adalah. Ganti. Peluangnya adalah. Analisa SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threat. Saudaraku, itu yang memacu kita para gembala-gembala, para pemimpin di Rock itu gak gampang untuk menyerah dan mengeluh. Tapi melihat bahwa di balik itu selalu ada peluang. Selalu ada hal-hal baru yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Nah saudaraku jelas ya, jadi jangan ada alasan yang berkata tidak bisa. Nah next slide lagi. Saya singgung lagi soal dysfunctional. Apa yang membuat orang gak bisa berfungsi sebagai garam? Saya temukan saudaraku penyebab utamanya sebenarnya banyak. Tapi yang paling kuat adalah kalau kita Kristen tetap Kristen. Tapi juga hidup dalam dosa. Kompromi dengan dosa. Saya mau katakan dan saya mau ingatkan terus menerus. Dosa bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa bukan perbuatan jahat. Bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa adalah perbudakan. Sudah. Dan ini ayatnya Yesus yang bilang. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa bicara budak dosa. Budak tidak punya hak Pak. Budak tidak bisa melakukan pembelaan diri. Budak sepenuhnya terbeli oleh tuannya. Begitu Anda kompromi hidup di dalam dosa. Maka iblis akan memperbudak hidup Anda. Dan jangan harap Anda bisa berfungsi dengan benar. Seperti yang Tuhan inginkan. So repent itu jelas. Kita harus bertobat. Tapi alasan bertobat perhatikan ya. Banyak pengkhotbah bilang begini. Bertobat supaya kalau mati masuk surga. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Yang benar Matius 4 ayat 17. Yesus bilang begini. Bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Because the kingdom of God is at hand. Halo saudaraku dikasih Tuhan. Cara yang benar adalah membuat keputusan untuk meninggalkan dosa. Dan kita hidup di dalam pertobatan. Nah sekarang begini. Pak perzinahan ya itu dosa kuno. Dosa sejak lama. Apalagi pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Kadang-kadang kita ketemukan orang-orang yang melakukan kriminal yang gila-gilaan itu. Tapi waktu ketemu orangnya itu biasa-biasa. Aduh Pak Erwin pasti banyak pengalaman karena Pak Erwin ini keluar masuk penjara. Maksudnya seringkali masuk di lapas-lapas, keluar masuk lapas.
Kita ketemu ya, ada satu orang di Cipinang kemarin saudaraku. Dia bisa bunuh orang lain, 2 orang dengan dibakar. Jos, tidak usah kasih tahu lah. Itu kan masa lalumu. Wow. Waktu saya ketemu saudaraku ngobrol sama dia. Astaga, pemain musik gereja. Ini pinter apa? Keyboard. Pelayanan. Saudaraku, saya berdoa jangan ada satupun kita terjebak. Sebab dosa itu perbudakan. Kita dikendalikan berikutnya. Oke? Nah ini dia. Ada dosa modern hari-hari ini. Next. Saya tunjukkan ini ya. Nggak bisa dibuat satu-satu ya Vema. Bisa. Tolong keluarkan satu-satu. Santo. Ya. 1. Ini harus diwaspadai saudara. Ini bukan dosa tradisional pada umumnya. Yang berikutnya namanya apa? Pertama, KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Percayalah saudara, sulit kita menyatakan diri sebagai garam dan terang kalau kita melakukan yang ini. Saya S1-nya lulusan Erlangga Surabaya, mengambil jurusan akuntansi. Saya pernah kerja di kantor akuntan. Saya pernah melakukan pembuatan sistem dan saya harus stok opnam, melakukan kunjungan ke pabrik untuk memeriksa dan sebagainya. Hal yang paling sulit ini yang diajarkan ketika saya kuliah di Fakultas Ekonomi di Erlangga Surabaya, khusus akuntansinya. Dosen saya mengajar gini, ini dosen senior ini yang sudah punya kantor akuntan publik sendiri-sendiri. Dia bilang begini, hal yang seringkali sulit bagi kita untuk bisa menemukan kecurangan atau fraud di dalam sebuah perusahaan bila terjadi kolusi. Mereka yang mencatat dan mereka yang mengeluarkan main mata. Nah ini kita ada salah satu direksi daripada. Pasti ketemu ya Pak ya. Hal-hal yang seperti itu ya. Sulit pertama kali nyarinya Pak ya. Tapi ada sekarang namanya auditing forensik. Ya, audit secara forensik. Nah, saya tidak mau bahas ini ya. Kita bicara soal firman. Itu bisa ketemu saudaraku. Tapi kalau secara umum akan sulit. Saudaraku dikasih Tuhan hati-hati. Yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Membuat kita menjadi tawar dan tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Next, apa lagi? Kedua, nah ini kan bagus ya. Bisnis tanpa moral. Loh kok bisa Pak? Ada, banyak. Caranya gimana? Ini dia, menghalalkan segala cara. By the way, khotbah-khotbah seperti saya ini ternyata gak disukai orang. Sampai ada gereja besar, waktu saya mau khotbah, para pengurusnya tuh bilang sama saya, Pak Pendeta, please Pak Roni, jangan khotbah yang keras-keras di gereja ini. Jemaatnya ribuan loh saudara. Loh kalau saya enggak bicara tentang kebenaran, menina bobokkan jemaat, bagaimana bisa berfungsi dengan baik nanti? Kita pikir kita benar. Lalu nanti kita waktu penghakiman nanti kayak orang-orang itu. Tuhan aku udah bernubuat demi namamu. Tuhan aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Apa kata Yesus? Aku udah pernah kenal kalian. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri kan? Tapi dikasih tahu sekarang saudaraku ya. Memang gak populer. Tapi ya sudahlah harus saya sampaikan. Bisnis tanpa moral. Menghalalkan segala cara. Please kalau ada saudara bisnismen di sini. Please. Jangan mengaku barang palsu menjadi barang asli. Terus jujur. Jangan berbisnis barang palsu. Sudah. Sebab pemilik aslinya. Kalau dia tahu. Kalau saudara pergi ke Perancis. Lalu saudara masuk ke sana. Mereka tuh punya alat deteksi khusus. Untuk tas LV. Ya LV. Di Tumenggus banyak sekarang. Tahu Tumenggus? Mangga 2. LV saudara. Saudara ada ibu-ibu di Indonesia yang dia beli dengan harga yang mahal tas itu. Lalu dia ceritanya bertamasyalah ke sana. Waktu masuk scanning saudaraku. Langsung saudaraku dibilang ini tidak boleh, ini palsu. Digunting.
No, ini, saya beli ini puluhan juta ini palsu. Saudaraku, saya harap saudaraku untuk hal yang seperti ini tegas. Ya, dan sudahlah, kenapa sih kita harus dibuai dengan penampilan luar? Sampai-sampai kita pakai barang palsu. Pakai barang palsu itu memang keren kelihatannya, tapi bukan keaslian, memilukan. Saya pernah dihadiahi seseorang, dia dari luar negeri, saudaraku. Bawa hadiahku, saya lihat berat, kotak kecil gini. Saya buka jam tangan Rolex. Aduh, pakai warna emas. Wah, saya tahu ini pasti gold plated. Kebaktian seperti ini puji-pujian saya rajin angkat tangan. Jemaat pada lihat, Pak Pendeta. Tapi saya harus jelaskan di mimbar, ini bukan perpuluhan saudara. Ini dikasih orang gitu ya. Saya pakai kan terus. 1 bulan kemudian warnanya memudar. Khususnya yang di bawah kena kulit tangan saya. Saya buka kok kulitnya lain, kok luntur. Saya pergi ke salah satu pengusaha yang juga pekerja gereja, saya tanyakan, ini gimana? Dia pakai Rolex soalnya. Dia ngomong, Pak Roni, ini kayak bahasanya dia gini, ini palsu. Saya hanya 1 bulan pakai dan saya lepaskan sampai hari ini saya tidak pernah sentuh. Makanya saya peringatkan isi saya di rumah, please jangan pernah beli barang yang adalah palsu. Itu kelihatannya Rolex, dilihat baik, lolek. Aduh, sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Bisnis tanpa moral ya. Yang berikutnya hati-hati. Pendidikan tanpa karakter. Banyak sekarang sekolah-sekolah keren. Per bulan bayarnya 25 juta. Saudaraku ya, jangan harapkanlah pegawai negeri bisa menyekolahkan sekolah seperti itu. Zaman saya masih baru pindah ke Jakarta. 15 tahun yang lalu, anak-anak saya itu sekolah di sekolah internasional di bilangan Jakarta Selatan. 1 anak bayarnya waktu itu per bulan nih 15 juta. 15 years ago. 3 anak saya sekolah, ini sekolah internasional, 45 juta. Gimana saya bisa bayar? Tenang, waktu itu dapat sponsor gratis, tis. Tidak ambil persepuluhan. Tenang. Gratis 3, David, Tirsa, Tevi. Kuliah gratis per bulan 45 juta gratis. Ya kan? Nah setelah itu, tapi begini. Sekarang banyak sekolah yang menawarkan tentang character building. Good. Tapi saudara ya, kalau saudara mau sekolahkan anak, mau sekolahkan cucu. Please minta jawaban dari mereka pertanyaan yang ini. Tolong dibawa pertanyaan saya. Kalian menawarkan character building, which is good things. But seperti karakter siapa yang kalian mau ajarkan? Karakter ini mengacu kepada siapa yang menjadi teladan karakter. Kalau bukan Yesus Kristus, jangan sekolahkan anak saudara di sekolah situ. Wah, anak orang-orang kaya pada sekolah di situ, Pak. Wah, sudahlah saudara. Bicara soal karakter, tidak ada yang bisa jauh lebih baik kecuali karakter Kristus yang diajarkan. Sudah, itu keyakinan kita. Kalau pengen tahu penjelasannya, nanti setelah ibadah ketemu saya mau jelaskan. Saya ada banyak sekolah menawarkan. Jadi pendidikan tanpa karakter. Karakternya yang mana yang harus kita ketahui ya. Terus next lagi. 4, politik tanpa prinsip kebenaran. Sebentar lagi mau pemilu ya. Di gereja ini ada beberapa calon anggota dewan. Saya tidak bisa bayangkan nanti kalau yang beberapa orang di sini betul-betul masuk di DPR RI. Wah, haleluya, glory. Kenapa? Kesempatan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dalam forum nasional. Kan begitu toh. Nah begini saudara, kenapa saya harus ingatkan politik tanpa prinsip kebenaran? Karena dalam dunia perpolitikan dikenal istilah tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Semuanya berdasarkan kepentingan sesaat. 5 tahun lalu bisa berantem. Tapi tahun ini bisa bergandengan tangan. 5 tahun lalu
Yang satu dihujat, hari ini berpelukan. Bukankah itu hukum kasih Pak? Bukan. Itu berdasarkan kepentingan sesaat. Tapi saya tidak anti politik loh ya. Gereja juga jangan buta politik. Sebab kata eklesia, kata gereja yang Yesus ucapkan itu bukan bahasa teologi. Itu juga bukan bahasa agama. Tapi bahasa politik pada waktu itu. Jadi jangan alergi soal politik. Makanya saya ngomong soal politik. Tapi salah satu contoh, I'm sorry to say like this. Politik tanpa kebenaran adalah apabila sebuah negara dikuasai hanya oleh beberapa orang itu saja. Segelintir orang. Namanya oligarki. Ini salah satu hal yang tidak boleh terjadi di negeri ini. Ya, kalau pengen tahu Pak itu sejenis makan apa? Itu dodol Garut. Bukan, oligarki ini sebuah sistem pemerintahan yang sesungguhnya yang berkuasa itu cuma beberapa orang saja. Eksekutif seringkali dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha kaya tertentu beberapa orang saja. Kekuasaan eksekutif seringkali dikendalikan oleh beberapa orang-orang yang berpangkat tertentu saja. Dan dia kendalikan segala sesuatunya. Dan kita berdoa Indonesia tidak boleh jatuh dalam sistem yang disebut oligarki. Jangan kasak-kusuk ya. Saya cuma mau mengingatkan saudara. Ya makanya kita setiap kali mau bukaan di sini, mau ibadah mulai kita selalu doa untuk Indonesia. Karena kita tahu persis kalau enggak saudaraku bahaya. Ya, next lagi. Hukum tanpa keadilan, akibatnya apa? Muncul terbalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. 6. Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Oke. Kita harus belajar, kita harus punya ilmu, good. Tapi kalau tanpa kemanusiaan, hati-hati saudaraku. Contoh, kita bisa menciptakan pesawat-pesawat yang keren, tempur, pesawat-pesawat apapun. Yang memang seharusnya kegunaan untuk perang. Tapi perang kan sekarang tidak boleh perang melawan orang sipil kan. Perang yang ada sekarang tentara lawan tentara. Gini loh, I love Israel. I pray every day for Jerusalem. Sama istri saya berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Saya berdoa. Tapi kalau yang dilakukan Israel seperti atas Palestina, masyarakat biasa dibunuh. Buat saya itu sudah melanggar prinsip kemanusiaan. Jangan lupa loh saudara, Israel yang ada ini menolak Yesus loh. Tapi kita tidak anti Israel, saudara ngerti ya. Saya juga tidak anti Palestina, saya mengasihi orang-orang Palestina. Tahukah Anda 30% orang Palestina itu Kristen. Dan saya datang ke sana, saya menyaksikan sendiri. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau ilmu pengetahuan dipakai justru tanpa prinsip kemanusiaan, itu justru akan menghasilkan dosa. Dan yang berikutnya, udah terakhir ya. Ini dia, agama tanpa pengorbanan. Ini mengerikan. Yesus marah sampai dia ngomong celaka. Dia marah banget kepada siapa saudaraku? Bukan kepada pelacur. Dia marah sama ahli Taurat, orang Farisi itu. Pakaiannya jubah panjang men. Jalannya kayak begini. Kalau doa sudah tikungan-tikungan jalan raya supaya kelihatan banyak orang. Aku berdoa. Nah ini saya lebay ya, lebay. Tapi saudaraku, mereka berbicara tentang kesucian. Janda-janda dimakan sama mereka. Mereka berbicara tentang kekudusan. Tapi mereka korup tentang uang-uang persembahan. Yesus berkata, celaka kamu. Ini beragama tanpa pengorbanan. Makanya saudaraku, saya itu kalau melihat dan merenungkan karya Yesus. Kenapa dia disebut imam besar agung? Imam besar. High priest. Why? Karena dia bukan bawa korban lembu sapi seperti imam besar yang lain. Dia menjadikan dirinya sendiri jadi korban. Coba saudara tanya pemimpin dunia mana saudaraku. Apalagi pemimpin agama yang sampai mengorbankan dirinya bagi umat yang dicintainya. Tidak ada saudaraku. Yesus Kristus. Amin saudaraku. Lalu kemudian ya jadi makanya sekarang saya bahas sama istri saya. Ya ini rahasia dapur saya beritahu kepada saudara. Saya bilang sama istri saya gini, sayang sejak tahun lalu saya bilang begini.
Kita harus meningkat from giving to the next step, sacrifice. Kok rasanya ada sesuatu yang tidak terima gitu ya. Kalau memberi saudara itu sudah biasa. Tapi sacrifice itu kita mengikuti cara Yesus. Amin tidak masuk ya? Amin sudah pulang. Biarlah yang bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara, tingkatkan sekarang bukan cuma sekedar memberi dalam hidup saudara. Beranilah untuk berkorban. Saya harus beritahu pada saudara. Tapi jangan ada tuntutan untuk supaya Tuhan berkati. No. Karena kita cuma mau ikut gaya hidup Tuhan Yesus. Soal pemeliharaan Tuhan, udahlah. Tenang aja. Ini bercanda saja ya, ini bercanda. Ini kisah nyata. Salah satu daripada teman kita. Seorang pendeta senior rock juga. Ini kisah 20 years ago. 20 tahun lalu. Dia telepon saya. Roni. Loh, kenapa Pak? Saya tidak usah sebutkan namanya. Gak adil Roni, gak adil. Loh, kok statementnya langsung gak adil? Kenapa Pak? Lu tahu Ron, gue diundang khotbah untuk wedding. Anak pengusaha kaya. Gue puasa Roni 1 minggu. Supaya khotbah gue diurapi. Dan pemberkatan nikah berjalan dalam pengurapan Tuhan Roni. Gue khotbah Roni. Gue pimpin ibadah pemberkatan nikah 1 jam penuh. Gue melayani. Lalu kemudian malamnya Roni, pesta pernikahan. Dia undang artis penyanyi terkenal waktu itu. Lalu 25 tahun lalu. 20 tahun lalu. Lalu dia nyanyi 4 lagu Roni. 1 lagu dia dapat, waktu itu berapa? Dia dapat 15 juta kalau gak salah. Dia dapat 60 juta Roni. Gue cuma dapat 1 juta Roni. Makanya dia telepon, gak adil, gak adil. Saudara, untung kita dipanggil Tuhan dan disiapkan dengan hati yang berkorban. Nah, tiap orang kan punya berkatnya masing-masing. Jangan iri dong. Yesus pernah mengajar begini, saudara mesti ingat ya. Ada orang cari pekerja, jam 6 pagi ketemu orang. Lu dapat pekerja, kagak ada, ikut ke saya, kerjakan kebun saya. Jam 9 ketemu orang lagi, lu ngapain duduk-duduk di sini nganggur-nganggur, gak ada kerjaan, ikut saya kerja sepanjang hari. Jam 12 siang, ada orang lagi, lu ngapain sini, gak ada kerjaan, ikut saya kerja di ladang saya. Jam 3 sore, lah ngapain? Ya bos gak ada kerja. Ikut saya kerja. Jam 5 sore. Yang jam 5 sore nih. Sudah ya tinggal. Lu ngapain? Ya begini nasib. Nanti saya cerita saya lagu ini. Viral soalnya di Facebook. Sudah tahu. Kerja. Selesai jam 6 kan petang. Yang 1 jam tadi dikasih 1 dinar. Tapi yang dari jam 6 pagi tadi dikasih 1 dinar juga. Ngomel yang jam 6 tadi. Kok bisa? Kita kan udah keringat keluar. Terik matahari beri. Kenapa cuma upahku 1 dinar? Tuhan Yesus bilang apa? Kesepakatan kita memang kan sehari 1 dinar. Aku punya hak dong. Untuk berkati dia 1 dinar. Dan kamu yang sana 1 jam kerja 1 dinar. Dengar saudaraku ya. Jadi jangan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan iri dengan berkat orang lain. Biarin. Ada berkat orang lain. Pak, dia dapatkan dari korupsi. Terserah. Tapi jangan pernah iri dengan harta orang lain. Yang penting saudaraku bersyukur apa yang jadi bagian saudara. Mulai melangkah sekarang dari sekedar memberi kepada berkorban. Percayalah, kamu tidak akan jatuh miskin. Kamu tidak akan meminta-minta. Tapi kamu akan tetap diberkati. Nah, aduh masih banyak ini. Panitia, Bu Mei, saya langgar. Kali ini saya langgar ya. Oh iya. Jadi selesai rapat tadi.
Kami makan di Bandar Jakarta di Pik 2. Nyanyilah kita. Salah satu lagu ini. Begini nasib jadi kemana-mana akan senang. Tiada orang yang melarang. Refrennya ini. Pak Arifin langsung ambil mic. Pak Arifin ambil mic. Makanya viral. Apa? Viral. Aku ngomong apa tadi? Memang lidah tak bertulang. Pendeta juga manusia. Saudara, jadi dihujat kami saudara di Facebook. Ini pendeta atau hamba uang. Karena dirubah Pak Arifin begini. Hati senang walaupun tak punya utang. Utang. Seneng gak? Seneng dong gak punya utang. Kita yang hamba Tuhan enak hidupnya gak punya utang. Terus keduanya, hati senang walau ku banyak uang. Nah ini. Lo kan bisa ngomong ku banyak uang dalam iman. Lo kan bisa kan konteksnya. Jadi Pak Arifin nyanyi, saya di belakangnya joget. Viral saudaraku. Dihujatlah kami. Ya sudahlah. Lalu saya kontak-kontakan sama Pak Arifin. Ron. Joget saja bisa viral. Terus saya bilang sama Pak Arifin, Pak, nampaknya kita harus lebih berawas-awas lagi. Loh itu intern kita sendiri loh saudara. Ya, tapi kalau ada yang tidak setuju ya mohon maafkan kami ya saudara ya. Pendeta kok nyanyi lagu dunia. Ya maafkan kami masih tinggal di dunia ini saudaraku. Tapi kami tidak mau sama dengan dunia. Makanya kita bukan bilang hati senang walaupun tak punya uang. Mana ada orang senang tak punya uang. Makanya diganti hati senang walaupun tak punya utang. Enak sudah tidur nyenyak. Oke kita lanjutkan. Tolong Bu Me. Sabar ya Bu Me. Jemaat boleh saya tambah 5 menit aja. Boleh ya? Bagus sekali ya. Karena saya pegang mic, saya berkuasa sekali. Next sekarang. Sekarang secara cepat saja. Karakteristik garam. 1. Kecil Pak. Lembut, kecil. Nampak tidak berdaya. Looks weak. Tapi berfungsi, bermanfaat. Anda harus lihat diri saudara. Mungkin saya orang sederhana Pak. Saya bukan pendidikan tinggi Pak. Duit saya sedikit Pak. Hei, yang penting bermanfaat. Harga dirimu tidak ditentukan dari pakaian, barang yang kamu pakai. Harga dirimu adalah ditentukan karena Kristus berdiam di dalam dirimu. Kristus telah mengubah kehidupanmu. Itu harga dirimu yang utama. Udah. Oke. Yang kedua, tidak terintimidasi dengan besarnya makanan lain. Itu garam yang saya ambil di Rawan tadi itu. Dia gini, jangan. Black soup, danger, black soup. Enggak. Dia menyerah, seret. Jangan terintimidasi dengan lingkungan saudara, Pak. Berat Pak, daerah saya itu daerah yang lain Pak. Jangan, saya pernah tinggal di daerah yang berat juga menurut kata manusia. Tapi Tuhan toh bisa tolong, saya 13,5 tahun ada di sana. Dan di mana Injil ditolak di sana. Di mana saya pernah dilempari gedung di mana kita beribadah, dilempari batu. Di mana kita pernah kerusuhan dan sebagainya. Saudara, tapi tetap harus menyatakan tanggung jawab. Kami bangun klinik, kita bangun tempat pengobatan, klinik gigi, klinik umum gratis. Akupuntur gratis buat masyarakat sekitar. Kita melayani ribuan orang tanpa biaya. Dan kita malah keluarkan uang untuk memberkati masyarakat. Saudaraku, jadi jangan berkata tidak bisa. Jangan terintimidasi dengan lingkungan saudara. Yang berikutnya cepat larut, terinfiltrasi. Ya, cepat menyesuaikan diri. Cepat berpikir gimana ya. Saya mau cari cara untuk saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang paling terakhir, di antara yang paling terakhir, supaya saudara tahu bahwa saya sudah selesai, silakan bangkit berdiri. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu yang baru pertama datang, saya tidak selama ini ya, biasanya khotbah. Biasanya cepat sekali saudara ya. Tapi ini karena saya mesti beresin. Oh, masih ada lagi terakhir. How the process of infiltration. Halo, Santo, tidak ada perintah untuk selesai lo ya. Bagaimana kita bisa menginfiltrasi? Prosesnya gimana? Coba saudara lihat pertama. Next.
No. Pertama, harus ada pertemuan dulu. Makanya jangan orang Kristen kumpul sama orang Kristen tok. Jangan garam kumpul garam, terang kumpul terang. Harus saudara mulai masuk ke tempat-tempat yang lain. Setelah ada pertemuan terjadi apa? Konfrontasi. Bisa jadi ada hal yang gak cocok. Gak apa-apa. Justru karena gak cocok itu jangan berkata, ini gak bisa. Enggak. Di situ sudah menyatakan tanggung jawab sebagai garam penterang. Terus setelah konfrontasi, next. Baru ada infiltrasi. Sudah menyatakan pengaruh ke sana. Setelah itu apa? Wah, ada integrasi. Betul gak saudara? Garam lalu menyatu dengan makanannya. Kita bisa bersama-sama dengan mereka. Walaupun mungkin kita tidak seiman dengan mereka. Lalu yang berikutnya ini dia. Pasti akan terjadi. Loh. Dampak strategis. Pengaruh kerajaan Allah dan kehadiran saudara. Betul-betul dapat dirasakan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tutup dengan kesaksian Pak Ongki. Bapak waktu itu kepala BCA Mataram. Kalau sekarang bisa jadi direksi itu luar biasa ya. Shit! Tapi proses panjang ya. Waktu Bapak masih direktur BCA di sana, kepala BCA. Saya dan istri saya pernah menolong satu anak namanya Muharram Effendi. Dari namanya sudah tahu bukan orang Kristen. Anak ini mau mati karena orang tuanya miskin. Tidak punya biaya pengobatan. Kejadiannya saya datang, Roh Kudus gerakkan saya. Berhenti. Suruh belanja. Kadang-kadang Roh Kudus aneh-aneh ya. Tapi saya taat. Saya berdiri sebuah warung gerobak. Dari situ orang jualan Indomie, rokok dan sebagainya. Saya beli Indomie. Lalu menemukan ada anak kecil yang sedang tergeletak di bawah. Matanya sudah gini. Kenapa dia? Dia bilang, sudah 4 hari buang-buang air. Orang sana kalau ngomong gitu ya. Mencret-mencret. Hah? Langsung saudaraku. Bu, saya bawa ke rumah sakit ya. Daerah kepeng. Tidak ada uang. Tapi nanti saya yang bayar. Bawalah kami ke dokter. Sampai di dokter langganan saya, dokter bilang gini. Pak Roni, cepat rumah sakit. Ini sedikit lagi nih lewat anak ini. Waduh, lalu kita larikan. Singkat cerita, anak itu sudah kita rawat di rumah sakit dan sembuh. Tunggu dulu Pak, belum selesai, ini baru separuh. Dan kemudian saudaraku, to cut the story short, berapa tahun kemudian saya tidak ketemu keluarga ini. Saya ketemu satu kali di sebuah acara di masjid, di depan masjid raya Mataram. Dan ibu dari anak-anak ini satu kali saya lihat, ibu ada di sini. Lalu dia mengendong anak. Saya bilang, Muharram Effendi ya? Bukan. Siapa? Roni. Nama saya dijadikan nama dari anak yang kedua. Karena mereka tidak lupa bahwa kita telah berbuat sesuatu buat orang yang miskin. Saudara, sudahlah. Kita ada untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang bagi dunia ini.